ibadah online Sekolah Minggu GKPA Bandar Lampung. Hari ini kita tetap ibadah online ya kakak ya? Iya dong kakak Dela. Beserta dengan abang ganteng dan kakak-kakak yang cantik. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan penuh dengan sukacita. Jadi bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Kita nyanyikan. Hei, adik-adik jempolnya diangkat ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Hey, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Waduh, dikit banget sih kak lagunya. Iya nih. Kenapa? Karena nanti mau nyanyi lagu banyak ya? Iya dong. Oke adik-adik, jadi sebentar lagi kita mau ibadah kita dimulai. Kita akan mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Inan. Oke, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sama kakak abang semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menolong kami di sepanjang minggu. Dan kami bersyukur lagi oleh karena Tuhan memberkati kami. Kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan menolong setiap kami anak-anak yang boleh mengikuti ibadah. Tuhan berikan hati bagi kami untuk terfokus hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap pujian kami. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan Tuhan juga memberkati setiap guru sekolah minggu, kakak abang kami, biarlah boleh melayani dengan penuh sukacita. Meskipun Tuhan sekarang kami masih belajar ataupun kami beribadah di rumah, tetapi kami tetap bersukacita oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah Tuhan melayakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Inan. Sama-sama. Oke adik-adik, karena kita sudah mulai ibadah ya kak ya? Iya kakak. Jangan lupa adik-adik harus membawa Membawa Alkitab, pena sama buku, dan juga hatinya. Mana hatinya? Ini. Iya. Oke adik-adik, kita mau puji Tuhan lagi. Bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu apa kakak? Aku pahlawan kecil, ku daki-daki, dan yang terakhir jalan serta Yesus. Kita nyanyikan. Oke. Kita nyanyikan Aku Pahlawan Kecil Yesus Panglima. Aku pahlawan kecil Yesus Panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita?
dipimpin oleh kakak. Terima kasih kepada Kakak Della yang serba dadakan. Iya. Oke, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kakak Della nggak semangat, Kakak Lady nggak semangat. Semua tidak semangat. Ya, bakar lagi dong kakak. Oke, kita ulangi sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Karena ada semangat kita mau ngapain kakak Lady? Kita mau nyanyi lagi. Kita nyanyi apa kakak Lady? Kita nyanyi lagu Berani Tampil Beda, Yesus Sayang Padaku, sama lagu Kerja Buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Tetap semangat. Mari kita nyanyikan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Katakan ku kuatkan atas. Tuhan dalam kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ingin Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Kerja buat Tuhan. kerja buat Tuhan, selalu manis, biar kesali, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis, serahkan diri ke dalam Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, 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 ikut Tuhan selalu manis, manis, manis. Katakan sama-sama. Ikut Tuhan selalu manis. Wah, adik-adik, sangat memberkati sekali lagunya kak ya. Puji Tuhan, sangat Puji memberkati. Tuhan. Oke adik-adik yang mau mungkin keselak pas nyanyi ada. Kalau ada boleh minum dulu. Kalau ada yang tabrakan tadi sama adik atau kakaknya, boleh berdamai dulu. Karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak boleh main-main, kita harus sungguh. Karena kita akan memuji Tuhan kembali. Ambil sikap sempurnanya adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan judul lagu Bahwa serta dengan Allah dan lagu bersama Yesus melakukan perkara besar. Adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita nyanyikan.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggunya. Sebelum itu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala cinta kasih Tuhan, untuk segala nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan juga segala kebaikan Tuhan balut untuk kami Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap hati dan pemikiran kami Tuhan Yesus. Berkati juga adik-adik kami yang berada di rumah Tuhan. Berikanlah mereka pemahaman Tuhan Yesus. Mereka mengerti segala firman yang akan mereka dengar dan yang akan kami sampaikan. Juga Tuhan Yesus yang baik, ampunkan kami Tuhan jikalau di dalam mendengarkan firman-Mu hari ini kami melukai hati-Mu, kami tidak terfokus kepada firman-Mu dan kami main-main Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau bertanya dulu nih sama Inang dan sama kakak guru sekolah minggunya. Wah. Ada tokoh Alkitab, dia badannya kecil. Wah. Dia masih muda, Wow. tapi dia berani melawan seseorang pemimpin yang badannya besar sekali, seperti raksasa. Oh, iya. Kakak guru sekolah minggunya tahu tidak? Siapa ya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Inang. Musa. Zakius Salah. Sakeus. Salah. Siapa dong? Ayo Berapa siapa? hurufnya? Pada berapa? Ada 4, Inang. 4. Oh, Musa. Salah, Oh, Abang. salah. Dela, D E Oh, L enggak. A. Bukan. Ah. Laki-laki dong Kakak Dela. Apa ya? Pada tidak tahu ya? Siapa, Kak? Nggak tahu. Enggak tahu, Kak. Kalau begitu, mari kita membaca firman Tuhan Oke, Kak. dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Wah, oke, Kak, siap. Oke. Oke, sudah dapat abang kakaknya? Sudah dong, Udah Kak. dong, Kak. Mari kita baca secara bergantian dari KKL dulu, baru ke Abang Sadrak dan mengikuti ke Abang Jepri. Jepri. Dari perikop perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu yang mendekat menghampiri Daud dan di depannya yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangannya pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka dari orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjumuslah dia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu.
ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sejauh demikian firman Tuhan. Jadi sudah tahu kan siapa tokoh Alkitab yang pendek yang bisa melawan raksasa itu? Siapa? Daud. Ya, benar sekali. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang kita baca ini, jadi zaman dahulu ada seorang anak muda yang bernama Daud. Jadi Daud ini kesehariannya adalah mengembala kambing domba milik ayahnya. Siapa nama ayah Daud? Oh, siapa ya? Siapa ya? Isai. Iya benar. Iya. Nama ayah Daud adalah Pak Isai. Jadi Pak Isai ini mempunyai sebuah ladang, sebuah kebun yang berisikan kambing domba. Nah, pada zaman itu adik-adik, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Kemudian Pak Isai mendatangi Daud. Dia berkata, "Daud, besok kamu bawakan bekal makanan berisi gandum dan roti kepada kakak-kakakmu yang berada di medan perang." Oh, Daud dengan semangat dong. Besok paginya dia bangun pagi-pagi dan dia bergegas pergi ke medan perang yang saat itu disebut adalah Lembah Tarbantin. Kemudian Daud sampai di sana adik-adik. Dia melihat ternyata kakak-kakaknya sedang bersiap-siap untuk berperang. Nah, Daud juga melihat pemimpin bangsa Filistin. Badannya besar, gagah, tinggi sekali. Siapa namanya? Goliat. Ya, benar sekali. Nama pemimpin bangsa Filistin adalah Goliat. Kemudian Goliat melihat bangsa Israel. Lalu bangsa Israel ketakutan karena mereka tahu bahwa pemimpin bangsa Filistin itu sangat besar, sangat tinggi seperti raksasa. Kemudian bangsa Israel berbisik-bisik kepada sesama bangsa Israel. Dia berkata, "Bagaimana caranya kita melawan pemimpin bangsa Filistin yang tinggi, besar, dan gagah perkasa itu?" Mereka takut adik-adik, mereka ciut, mereka sangat gemetar karena melihat keperkasaan pemimpin bangsa Filistin. Tapi berbeda dengan Daud, Daud tidak takut sama sekali. Dia tetap melihat pemimpin bangsa Filistin itu. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Daud menemui Raja Saul. Wah, Saul. Daud menemui Raja Saul untuk meminta izin kepada Raja Saul supaya Daud dapat mengikuti perang bersama dengan bangsa Israel. Terus Raja Saul kaget. "Kah, kamu kan kecil, kamu masih muda. Kamu tidak memiliki cara untuk berperang. Bagaimana mungkin kamu bisa ikut berperang melawan bangsa Filistin?" Kemudian Daud dengan semangat berkata, "Aku ini seorang pengembala domba, Raja. Aku ini biasa mengembalakan kambing domba. Jadi seketika kambing dombaku dikejar oleh beruang atau singa, aku langsung mengejar binatang itu dan menghajarnya." Karena melihat semangat Daud yang sangat hebat, yang sangat optimis, Raja Daud pun mempersilahkan Daud untuk mengikuti perang bersama bangsa Israel. Kemudian Raja Saul memberikan kepada Daud pakaian perang, jubah perang untuk dipakai oleh Daud. Tapi karena badan Daud yang kecil, bajunya kebesaran adik-adik, tidak muat, membuat Daud susah untuk bergerak, membuat Daud susah untuk ngapa-ngapain. Daud susah. Kemudian Daud berkata, "Aku susah untuk melangkah karena baju ini." Kemudian Raja Saul bingung. "Kalau kamu tidak bisa memakai jubah ini, kalau kamu tidak bisa memakai baju ini, lalu dengan apa kamu bisa berperang?" Kemudian Daud berpikir, karena Daud biasa mengembala domba, dia sering membawa umban atau biasa disebut ketapel. Kemudian Daud mengambil 5 batu dari sungai dan membawa ketapelnya dengan semangat. Setelah itu Daud datang menghampiri bangsa Filistin bersama dengan bangsa Israel. Kemudian adik-adik tahu apa yang terjadi? Apa tuh, Kak? Nah, untuk itu kita saksikan video ini. Oke. Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara.
Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Jadi Daud berhasil mengalahkan Goliat. Hebat sekali Daud adik-adik. Jadi dari inti firman Tuhan ini kita belajar 3 hal. 3 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa walaupun kita masih kecil, kita masih muda, kita masih bisa menjadi pahlawan kecilnya Tuhan Yesus. Asalkan adik-adik mau mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap kegiatan adik-adik, di dalam aktivitas adik-adik, di dalam persekolahan, di dalam main-main, di dalam apapun. Oke? Jadi itu adalah hal yang perlu kita pelajari yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kita belajar, kita tidak perlu sedih adik-adik kalau misalnya ada teman adik-adik yang membuli adik-adik, yang mengejek, yang menghina adik-adik, entah badan adik-adik yang kecil, adik-adik yang pendek, adik-adik yang hitam, bahkan adik-adik yang bahkan adik-adik yang tidak pintar, atau bahkan adik-adik yang gendut. Adik-adik tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena semua anak manusia itu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekalipun adik-adik tidak pintar, tidak putih, adik-adik hitam, adik-adik pendek, tenang saja adik-adik, Tuhan Yesus tetap sayang kepada adik-adik. Apapun jenis kulit adik-adik, apapun yang terjadi kepada adik-adik, bahkan adik-adik mau pendek pun Tuhan Yesus tetap sayang. Sama seperti firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Abang Guru Sekolah Minggunya tentang anak-anak yang ingin mendatangi Tuhan Yesus, tetapi anak-anak itu diusir oleh murid-muridnya. Bayangin adik-adik, begitu cintanya Tuhan Yesus sama anak-anak sampai Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya sendiri loh, karena mereka mengusir anak-anak. Jadi ingat ya, tidak perlu sedih. Dan yang ketiga, adik-adik harus berani tampil dan berani berkata dengan benar. Misalnya pada masa pandemi saat ini, adik-adik sedang berlibur atau adik-adik sedang ingin keluar dengan mama, papa, dan keluarganya. Terus adik-adik melihat nih, mamanya tidak pakai masker, papanya tidak pakai masker, atau bahkan abang kakaknya tidak pakai masker. Adik-adik bisa menegur, adik-adik bisa memberitahu dengan baik dan sopan. Misal nih, kakak El melihat abang Sadrak keluar tidak pakai masker. Kakak El akan menegur adik-adik berkata, "Abang, sekarang kan musim virus, abang harus pakai masker supaya kita tidak sakit." Nah, itu adalah cara supaya adik-adik terlihat anak Tuhan Yesus yang berani tampil dan memberitahukan perkataan yang benar. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai, sangat menyukai sekali anak-anaknya yang berani. Oke? Baik.
Oke, jadi begitu firman Tuhan kita saat ini. Adik-adik yang di rumah, silakan ditutup Alkitabnya. Kita kembali berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan kembali Tuhan untuk nafas kehidupan Tuhan yang masih sampai saat ini Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menjadi pahlawan kecil Tuhan, ajarkan kami untuk tetap mengasihi sesama kami Tuhan, dan ajarkan kami untuk dapat berkata-kata dengan benar Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dapat kami contoh Tuhan, dapat kami lihatkan kepada orang-orang bahwasanya kami mempunyai Allah yang hidup melalui perbuatan dan tindakan kami. Ampunkan kami Tuhan Yesus yang baik, jikalau dalam pendengaran firman Tuhan hari ini kami tidak fokus dan bermain-main, supaya kami layak menghadap-Mu kembali dan kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sungguh besar Allah kita adik-adik. Dari firman yang dibawakan oleh kakak Elvina. Benar adik-adik. Jadi walaupun kita ini kecil, lemah, tapi kita bisa menjadi pahlawan Tuhan. Sama seperti siapa kakak? Seperti Daud Yang mengalahkan Goliat. Dan yang kedua, walaupun kita kecil, kita disayang Tuhan. Jadi adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan dengan bahagia. Kita responi firman Tuhan dengan judul lagu Daud dan Goliat. Kita nyanyikan dengan gerakan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati. Goliat mati. Puji nama Tuhan. Sekarang Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah pada Tuhan, dapat mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita dapat beribadah pada hari ini walaupun secara online ya adik-adik. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Engkau. Bersyukur bahwa guru-guru sekolah minggu masih melayani kami walaupun secara daring. Tapi biarlah Tuhan menolong kami agar kami tetap sehat dan semakin kuat, sehingga di masa pandemi yang semakin turun dari hari ke hari, terima kasih Tuhan, sehingga kami dapat beribadah di gereja lagi. Tuhan berkati agar kami tetap kuat dan sehat, khususnya kami yang telah diberkati melalui firman Tuhan, agar kami semakin hidup mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kami semakin berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang tua kami agar mereka tetap sehat dalam melakukan berbagai aktivitas lainnya. Kami percaya bahwa Allah menjaga dan melindungi kami semuanya. Dan juga adik-adik semuanya yang masih belajar secara daring, Tuhan berkati, lindungi mereka. Yang mungkin sudah secara luring atau tatap muka, Tuhan sertai agar mereka kuat dan sehat selalu. Lindungi, sertai. Khususnya kami bersyukur bahwa minggu ini kami telah menyelesaikan ujian tengah semester. Terpujilah Engkau lah yang baik. Berkatilah kami Pak melanjutkan ke aktivitas masing-masing, sertai lindungi kami. Dalam nama Yesus, dengarkan doa kami dan juga ketika menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.